Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayitno dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Bidang keilmuan saya adalah pembelajaran seni rupa anak. Mata kuliah yang diampu adalah visual Dwimatra untuk anak usia dini. Deskripsi mata kuliah visual Dwimatra adalah mahasiswa dibekali dengan konsep dasar pengetahuan terkait dengan visual Dwimatra atau seni rupa dua dimensi untuk anak usia dini dan dibekali dengan teknik-teknik dasar berkreasi visual Dwimatra atau seni rupa dua dimensi untuk anak usia dini sesuai dengan perkembangan anak. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa diharapkan yang pertama mampu memahami konsep dasar visual Dwimatra atau seni rupa dua dimensi untuk anak usia dini, dan yang kedua mahasiswa diharapkan mampu berkreasi visual Dwimatra atau seni rupa dua dimensi untuk anak usia dini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah blended learning. Ada tatap muka, luring, kemudian menggunakan e-learning, Bismart, UNY, dan secara mandiri atau berkarya mandiri. Kemudian untuk materi pembelajaran dalam video kali ini adalah di pertemuan keempat, yakni menggambar sederhana. Bobot penilaian pada mata kuliah ini yang pertama itu ada pengetahuan atau kognitif 50%, terdiri dari UTS, UAS, kemudian tugas-tugas, kuis, dan sebagainya. Kemudian ada proyek karya 50%. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Baik, inilah video pembelajaran mata kuliah visual Dwimatra untuk anak usia dini dengan materi pertemuan keempat, yaitu menggambar sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi ini kita semua masih diberi kesehatan dan dapat bertemu tatap muka di pertemuan keempat ya, mata kuliah visual Dwimatra untuk anak usia dini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana konsep Dwimatra untuk anak usia dini ya. Nah, mari kita awali sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya dengan berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menggambar sederhana untuk anak usia dini. Baik, untuk itu kita presensi terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan dibuka HP-nya, buka sistem Siakat UNY. Silakan untuk tokennya dimasukkan 3754. Silakan tokennya 3754. Oke, apa ada terkendala? Saya mau di sini. Oke, silakan. Sudah? Oke. Baik, untuk presensi silakan bagi yang sudah disimpan lagi untuk HP-nya. Kemudian kita masuk ke capaian pembelajaran pertemuan keempat ini ya teman-teman ya. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana konsep menggambar sederhana ya untuk anak usia dini. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu berkreasi menggambar sederhana ya, khususnya untuk anak usia dini ya, sesuai dengan perkembangan anak begitu. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke
langkah-langkah menggambar sederhana, kita masuk teori perkembangan atau periodisasi menggambar anak usia dini terlebih dahulu. Nah, menurut Victor Lowenfeld itu yang pertama ada masa coretan kan, atau coreng-moreng ya, usia 2 sampai berapa? 4 tahun. Nah, 2 sampai 4 tahun itu anak-anak di mana masih mencoret ya, mencoreng-moreng dan belum memiliki makna atau arti. Nah, siapa di sini yang punya ponakan atau adik? Ya, silakan. Adik saya tuh kebetulan belum sekolah. Ya. Ya, emang benar kerjaannya itu coret-coret tembok yang memang nggak ada artinya, nggak jelas, kita juga bingung apa itu. Nah, betul ya. Karena anak usia seperti fase coreng-moreng atau coretan itu memang mengeksplor ya, baik di tembok ya ataupun di tempat media lain ya, begitu. Dan kemudian setelah itu ada namanya fase prabagan ya teman-teman ya. Fase prabagan itu usia 4 sampai 7 tahun. Nah, ini didukung oleh teori perkembangan anak. Masih ingat tidak teorinya siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Teorinya Dirkase, yaitu di mana sesuai dengan teorinya masa pra-operasional, di mana anak-anak sudah mulai mengenal bentuk, warna, dan juga pola dan simbol, yang dimana anak bisa mengimajinasikan dan secara konkret. Oke, ya betul ya. Jadi praoperasional itu atau teorinya Dirkase 4 sampai 7 tahun itu anak harus dikenalkan dengan sesuatu yang konkret ya, bukan cerita, bukan hayalan ya. Salah satunya dengan simbol, warna dan bentuk ya. Nah, untuk pembahasan ini menggambar sangat cocok ya untuk membantu perkembangan kognitif anak ya melalui kegiatan menggambar. Nah, untuk selanjutnya fase apa namanya? Fase masa bagan. Masa bagan ini 7 sampai 9 tahun. Nah, ini sudah lebih membentuk ya. Kalau yang sebelumnya prabagan gambarnya masih sederhana, dan yang bagan ini sudah mulai membentuk dan warnanya itu sudah sesuai dengan kenyataannya. Misalkan strawberry ya warnanya merah begitu. Kemudian daunnya warnanya hijau. Tapi kalau untuk yang sebelumnya masa prabagan itu anak masih mengeksplor begitu ya. Oke, kita masuk ke tokoh atau teori dari pembelajaran menggambar ya. Nah, khususnya untuk anak usia dini. Nah, pertama ini ada namanya Herbert Reed. Nah, Herbert Reed ini memiliki konsep atau teori education through art, di mana menggambar bagi Herbert Reed itu bukan dijadikan sebagai seniman anaknya, tapi menggambar sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan sesuatu ya, atau mengenalkan lingkungan sekitarnya begitu. Kemudian di sini ada tipe haptik dan visual yang dipelopori oleh Victor Lowenfeld ya. Nah, di mana Victor Lowenfeld ini membagi 2 tipe gambar anak. Yang pertama haptik. Haptik itu karya gambar yang dihasilkan oleh anak ya, di mana berdasarkan hasil fantasi dan kekayaan imajinasi. Dan yang satu laginya tipe visual, bahwa karya gambar yang dihasilkan oleh anak itu berdasarkan pengalaman nyata yang dilihat oleh anak itu sendiri. Oke, apa tadi tipe visual? Yang bisa dilihat dari apa yang anak lihat. Oke, pengalamannya ya, dari pengalaman yang dilihat oleh anak begitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ada Profesor Primadji Tabrani ya, yang dikenal dengan bahasa rupa anak, bahwa anak itu ketika ingin mengekspresikan emosinya itu melalui karya gambar, goresannya ya, dan wujud-wujud yang sebagainya begitu. Jika anak itu lagi kesal ya terlihat oleh goresannya, dan apalagi kalau misalnya lagi kangen sama ayahnya, biasanya anak itu menggambar ayahnya ya begitu. Nah, oke, kita lanjut ke gemar menggambar. Nah, siapa yang tahu ini? Pak Tino Sidin. Kemarin teman-teman sudah jalan-jalan ke museumnya ya. Di mana? Di
Bantul. Di daerah Bantul ya, begitu. Nah, Pak Tino Sidin ini menggambar diawali dari bentuk-bentuk dasar sehingga mudah diikuti oleh anak-anak dan selalu diberikan ujian anaknya sehingga anak-anak semakin semangat ya teman-teman ya, dibuat semangat oleh Pak Tino Sidin. Baik teman-teman semua, untuk selanjutnya kita bahas metode pembelajaran menggambar ya, khususnya untuk anak usia dini. Nah, yang pertama ada ekspresi bebas, di mana ekspresi bebas ini anak dibebaskan sesuai dengan ekspresinya tanpa dibantu, tanpa distimulasi, atau tanpa diberi langkah-langkah oleh gurunya. Kemudian yang kedua ada demonstrasi. Guru itu memberikan langkah-langkah atau memberikan tutorial, kemudian diikuti oleh anak tersebut ya, sehingga anak tersebut bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh gurunya begitu, atau diikuti langkah-langkahnya. Kemudian selanjutnya ada metode mencontoh ya. Jadi mencontoh ini anak-anak meniru wujud atau benda yang ada di sekitar seperti pohon ya, seperti vas bunga, seperti buah ya, langsung digambar di depan matanya begitu. Kemudian yang terakhir ada kolaboratif ya teman-teman, atau campuran. Jadi metode ini bisa campuran antara mencontoh dan ekspresi bebas, ataupun ekspresi bebas dengan demonstrasi. Jadi silakan disesuaikan dengan kemampuan anak-anak begitu. Kemudian ini adalah contoh gimana kita memperkenalkan atau menggambar ya dengan lengkungan dan cara-cara yang sederhana. Baik teman-teman semua, ini kita contohkan bagaimana menggambar sederhana ya, lengkungan yang sederhana dan langkah-langkah yang sederhana supaya anak-anak dapat memahami dan mengikutinya dengan baik. Berarti ini metode apa kalau kita implementasikan? Demonstrasi ya. Oke. Nah, pertama kita kenalkan dulu nih. Nah, capung ya. Capung itu kita kenalkan dulu dasarnya. Misalkan sayapnya ada berapa? Misalkan di sini ada 1 ya, ada 2, 3 dan 4. Kemudian di sini juga kita kenalkan karakteristiknya ekornya panjang. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut pertama membuat dasarnya dulu seperti lingkaran atau bentuk geometri lainnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita masuk ke pertama, kita buat lingkarannya dulu. Nah, kita buat dari lingkaran, kita mulai dari matanya ya. Kemudian satu lagi matanya ya, 2. Kemudian matanya ada apanya? Ada titiknya. Kemudian setelah itu bikin pipinya ya. Kemudian mulut, terus badannya. Gampang kan? Ini dari lengkungan yang sederhana. Kemudian ekornya apa? Panjang ya. Nah, panjang, kemudian bisa garis-garis ya, pelan-pelan saja, lengkungannya juga sederhana, pelan-pelan seperti ini. Nah, baru nanti yang belum apa? Sayap. Jadi masih ingat sayapnya ada berapa? 4. Nah, kita buat ya, sebelah kanan dulu. Nah, 1 ya, kemudian 2, 3 dan 4 ya. Nah, jadi ada 4 sayapnya. Kemudian apa yang kurang? Kakinya. Kaki, betul ya. Kita buat kakinya dengan lengkungan yang sederhana dan stepnya juga pelan-pelan. Step by step, pelan-pelan sehingga anak-anak dapat mengikutinya dengan baik. Oke, kemudian kakinya sekarang sudah selesai. Kakinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu prosesnya apa lagi? Mewarnai ya. Nah, teman-teman masih ingat ya, untuk pewarnaan untuk anak-anak usia dini atau TK itu masih dibebaskan sesuai dengan eksplorasi dan kreativitasnya masing-masing. Nah, yang pertama kita warna apa? Mata dulu ya. Kemudian
setelah itu pipinya, ya, atau muka, terus selanjutnya kita warnain semuanya, ya, ekornya, kemudian apa? Sayapnya. Pelan-pelan saja. Jika nanti mau implementasikan ke anak-anak, ya, jangan terlalu buru-buru, ya, begitu. Kemudian sayapnya sebelah kiri, oke, sudah selesai, ya. Nah, kemudian kita lanjut, loh, kok bisa gerak? Nah, ya, karena kita itu harus menyesuaikan dengan generasi saat ini, yaitu generasi alpha, ya. Anak TK saat ini masuk dalam generasi alpha. Jadi kalau misalkan kita ajarkan kepada anak-anak, kita sandikan dengan sesuatu yang berbasis digital, ya, atau kalau ini kita masukkan animasi sederhana sehingga anak-anak antusias, ya. Kalau sudah antusias sehingga anak mau ikut menggambar, sehingga kalau sudah ikut menggambar, anak-anak akan mencoba lagi dan ketagihan begitu menggambar. Oke, nah itu saja cara menggambar capung, ya, dengan lengkungannya sederhana, langkah-langkah yang sederhana. Nah, sekarang kita akan maju, ya. Siapa yang bisa menggambar di depan, ya, dari lingkaran, ya. Nanti silakan tunjuk atau boleh angkat tangan. Oke, baik teman-teman semua, sebelum saya tunjuk atau ada yang mau angkat tangan, adakah yang ingin saya jelaskan lagi terkait bagaimana cara menggambar objek lain? Bapak, Oke, silakan. apakah ada contoh gambar lain seperti dinosaurus gitu? Oke, baik teman-teman semua, mari kita lihat bagaimana menggambar dinosaurus yang mudah, ya, dengan langkah-langkah yang sederhana. Oke, kita awali di sini, ya, teman-teman semua. Awali dengan bentuk apa? Geometri, ya. Oke. Nah, pertama teman-teman bisa dari oval, ya. Nah, seperti ini. Ovalnya ini yang kecil, kemudian di sini ada oval yang besar. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini untuk kepalanya, ini untuk badannya. Kemudian kita kasih leher, ya, di sini 1 dan 2. Oke. Nah, sudah terlihat atau belum? Ya, ini garis bantu kita hapus, ya, di sini 1, 2. Nah, kemudian di sini kita kasih ekornya, ya, dengan kelengkungan yang sederhana. Naik ke atas, turun ke bawah. Oke. Kemudian ini garis bantunya kita hapus seperti ini. Nah, sudah, ya, sedikit lagi, ya. Kemudian kita buat dari kepalanya, ya, teman-teman. Ini ada matanya. Nah, matanya asal teman-teman, ya, mau bentuknya gimana, ya. Nah, kemudian di sini ada mulutnya, terus ada hidungnya. Kemudian di sini kita kasih kakinya. Kakinya ada berapa? 4, ya. Oke, kita bikin kakinya 1, ya, 2. Oke. Nah, ini kukunya, ya, teman-teman, ya. Nah, seperti ini. Kemudian kaki yang sebelah sananya 3 dan 4. Nah, sudah jadi, ya. Nah, apa yang kurang? Nah, kalau misalkan tambahkan elemen lain boleh, ya. Nah, naik ke atas, turun ke bawah. 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 Nah, itu, ya. Ini gampang sekali. Kalau misalkan, mau kita kasih backgroundnya atau kasih lingkungan sekitarnya, boleh. Pertama, ini kita kasih tanahnya dulu, ya. Nah, karena ini bukan aspal, ya, jadi harus sesuaikan dengan kenyataannya, ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada aspal, ya, begitu. Baru nanti kita kasih rumput-rumputnya, ya, begitu. Nah, disesuaikan saja, ya. Gampang sekali. Kalau misalkan kita kasih gunung, boleh di sini, dari sini naik ke atas, turun ke bawah. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan efek seperti ini, gampang, garis-garis saja, ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian
misalkan anak-anak suka matahari biasanya bikin matahari di sini, misalkan matahari sebelah sini. Nah, oke. Kemudian untuk bikin awan yang agak sulit itu biasanya kita kasih garis lurus dulu aja yang gampang. Nah, terus baru kita kasih lengkungan. Toeng, 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 tetet, toeng. Nah, gampang sekali ya. Oke, sudah jadi deh. Nah, selanjutnya saya akan minta satu mahasiswa maju ke depan untuk membuat atau meneruskan menjadi objek gambar. Baik, untuk selanjutnya siapa yang bersedia maju? Ya, ini saya akan kasih lingkaran. Ya, nanti teman-teman bisa melanjutkan lingkaran ini ya. Oke, siapa yang bisa? Ya. Oke, Mbak Agna silakan maju ya. Oke teman-teman, kita lihat Mbak Agna membuat apa ya dari lingkaran ini. Kita lihat, buatlah lengkungan yang sederhana dan garis yang sederhana. Mulai ya. Oke, silakan dikasih tahu temannya apa dulu. Oke. Ini membuat kumbang. Kumbang ya. Oke. Mbak. Oke, itu apanya? Antenanya. Antenanya ya. Kemudian apa lagi? Sayapnya. Sayapnya Ini. ya. Ini lagi. Tuh. Terus ini garis batunya dihapus. Oke. Garis batunya dihapus, terus setelah itu Terus diberi apa ini lagi? kaki. Kakinya. Kakinya ada berapa ya? Ayo, 8 dan sebutkan ada 8. berapa? 8. Ada 8. Coba dicek. Nah, 8. setelah itu cirinya ladybug atau kumbang apa? Ada tol-tolnya. Ada totolnya ya. Ini Ada tambahan. polkadotnya ya. Oke. Ya. Nah, sama dikasih ini padanya. Apanya? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, pause dulu ya. Oke, silakan duduk lagi, Mbak Agna. Terima kasih ya. Ya, sudah Mbak Agna membuat kumbang ya. Nah, bagaimana tadi dari lingkaran kemudian diwujudkan menjadi kumbang. Oke. Baik teman-teman semua, kita sudah bersama-sama tadi membahas bagaimana menggambar sederhana, baik konsep dan praktik sederhana ya. Nah, untuk itu, untuk menilai pertemuan kali ini atau mengevaluasi, mari kita mengerjakan kuis ya teman-teman semua. Mari silakan masuk ke e-learning Bismart UNY, link yang sudah saya kirimkan. Silakan buka HP-nya ya teman-teman. Kemudian di sini masuk ke mata kuliah visual geometri ya. Di sini kita masuk ke kuis ya. Kemudian teman-teman silakan masukkan kode kuis tersebut ya. Baik teman-teman semua, untuk selanjutnya mari kita mengerjakan kuis yang ada di sistem Bismart UNY ya. Mata kuliah visual geometri. Nanti teman-teman begitu masuk, nanti di bagian paling bawah gambar sederhana, silakan masuk room gambar sederhana. Dan di sini sebelum ada kuis, di sini banyak materi ya, dari video pembelajaran dan materi PDF lainnya. Silakan jika ingin mempelajari lebih dalam gitu. Kemudian setelah itu teman-teman bisa mengerjakan kuis, silakan diklik ya kuis 2 di sini. Kemudian setelah masuk ke room ganda kuis, silakan inputkan kode untuk mengerjakan kuis ya. Di sini ada password ya, diperlukan password. Passwordnya adalah 0002 ya. Jadi silakan kosongnya 3 kali kemudian 2. Untuk nilai nanti kita tampilkan bersama-sama di sini ya teman-teman semua. Oke, waktu pengerjaan adalah 5-6 menit ya. Dipersilakan. Baik teman-teman semua, kita lihat hasil dari evaluasi pertemuan keempat ini, kuis ya, kuis menggambar sederhana. Oke, kita lihat nilainya ya. Wah, oke. Hana Nur Afifah 100 ya. Ore.
Oke, Abna juga 100 plus buat Abna juga. Oke, semuanya bagus-bagus ya evaluasinya. Semoga tidak lupa begitu ya ketika nanti UTS atau UAS. Begitu. Amin. Oke, teman-teman semua, tadi kita sudah membahas bersama bagaimana menggambar sederhana untuk anak usia dini ya. Tadi teori pendukung perkembangan anak kegiatan menggambar apa tadi Mbak Rosida? Biasa, Pak. Teorinya apa? Operasional. Perkembangan operasional ya, kognitif ya. Oke. Kemudian tadi ada tipe haptik dan tipe visual ya, yang dikembangkan oleh Victor Lowenfeld. Tipe visual apa tadi? Masih ingat? Bro? Yang dilihat oleh anak, jadi barang nyata. Oke, pengalaman nyata ya. Kemudian coba saya lihat sudah menggambar apa saja tadi. Coba Mbak diperlihatkan. Ini gambar apa Mbak? Ini gambar nyamuk. Oh, gambar nyamuk ya, bagus ya. Oke. Kemudian Mbak Jasmine apa itu? Banyak nih Pak, ada capung, Ya. salamander, dino, kura-kura. Oke, diperlihatkan ya. Teman-teman silakan diperlihatkan. Mbak Deniska? Kura-kura. Kura-kura ya. Oke, kura-kura ya. Amin, apa? Mungkin apa? Kura. Kupu-kupu ya, diperlihatkan ke teman-temannya ya. Ya baik teman-teman semua, itulah hasil karya teman-teman menggambar sederhana. Jadi nanti begitu diimplementasikan, jangan lupa langkah-langkahnya sederhana, goresannya, lengkungannya juga sederhana. Supaya apa? Anak-anak mudah mengikuti ya. Baik, untuk pekan depan kita akan membuat kolase ya. Jadi teman-teman minggu depan atau pertemuan kelima kita akan membuat kolase ya. Dan silakan membawa biji-bijian, manik-manik, kemudian ataupun lem ya, dan gunting kertas ya untuk kita buat kolase ya. Baik, mari kita akhiri pertemuan keempat ini dengan bersama-sama berdoa. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih, Pak. Dadah. Demikianlah video pembelajaran visual di Matra untuk anak usia dini, materi keempat atau pertemuan keempat, menggambar sederhana. Saya Praitno dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.